wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pemrograman dasar dengan Java. Perkenalkan, nama saya Novita Triwulandari, kelas 10 PS. Tugas Simtik Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Boja. Saya akan menjelaskan tentang pemrograman dasar dengan Java. Java sebagai salah satu bahasa pemrograman yang sudah berumur dari era 1990-an, kian berkembang dan melebarkan dominasinya di berbagai bidang. Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Selain itu, Java pun menjadi pondasi bagi berbagai bahasa pemrograman seperti Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, Ruby, Python, dan lainnya. Karena Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berparadigma berorientasi objek, jadi Anda harus memulai membiasakan diri dengan istilah-istilah seperti inheritance, atribut, instansiation, dan lainnya. Ada yang perlu Anda perhatikan dari kode di atas. 1. Public adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, metode, atau atribut dapat diakses dari kelas lain. Yang kedua, class adalah sebuah keyword di Java yang digunakan untuk membuat sebuah kelas. Yang ketiga, static adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Yang keempat, void adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak mereturn nilai apapun alias kosong. Yang kelima, system.out.print adalah sebuah metode yang telah diimport otomatis untuk digunakan mencetak output di konsol. Yang keenam, nama kelas dan nama file harus sama. Sekarang mari kita jalankan program kecil tersebut dengan menggunakan perintah seperti berikut. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, deklarasi package. Yang kedua, import library. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, method my. Dan saya akan membahas satu persatu tentang struktur program Java secara umum. Yang pertama, deklarasi package adalah deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Yang kedua, bagian import. Pada bagian ini, kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Dan yang disebut dengan library adalah sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Yang ketiga, bagian kelas. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP, yang artinya Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Yang keempat, method main. Method main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi. Dan Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berparadigma berorientasi objek. Anda harus mulai membiasakan diri dengan istilah-istilah seperti inheritance, atribut, instansiation, dan lainnya. Kemudian buat kode berikut di dalam file tersebut. Public class hello world, public static void main, system.out.print. Ada yang perlu Anda perhatikan dari kode di atas seperti di bawah ini. Public
adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, metode, atau atribut dapat diakses dari kelas lain. Yang disebut kelas adalah sebuah keyword di Java yang digunakan untuk membuat sebuah kelas. Yang kedua, static adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Yang dimaksud void adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak mereturn nilai apapun alias kosong. System out print adalah sebuah metode yang telah diimport otomatis untuk digunakan mencetak output di konsol. Mengenal tipe data dasar di Java, yaitu saya akan menjelaskannya. Java memiliki banyak tipe data yang besar dan kompleks. Dan tipe data bisa ditemukan seperti array list, hash map, hash table, vector, array, dan lainnya. Dan juga masih banyak. Ada beberapa hal yang perlu Anda telisik terlebih dahulu. Mari kita pahami dengan sesama. Yang pertama, untuk mendeklarasikan sebuah variabel, Anda harus menulis terlebih dahulu tipe data variabelnya, kemudian nama variabel, dan wajib menginisialisasi variabel agar tidak error. Untuk membuat sebuah array, Anda dapat menggunakan tanda seperti saya tunjuk. Setelah mengetik tipe data, kemudian nama variabel, harus memanggil keyword null untuk membuat sebuah array. Yang kedua, Anda dapat menggunakan keyword instance of untuk menyelidiki tipe data dari variabel. Yang ketiga, untuk mengakses array, Anda dapat langsung mengakses dengan angka yang dimulai 0. Sekarang mari kita jalankan program kecil tersebut dengan menggunakan perintah seperti berikut. Yang pertama, kondisional di Java. Sebuah kondisional di Java cukup mudah. Sintaksnya tidak jauh berbeda dengan PHP dan C. Silakan buat file dengan nama hello f Java, kemudian dibuat kode seperti berikut. Seperti contoh berikut. Public statement boolean bukan strip dosen true. If bukan strip dosen, sistem on print tidak boleh mengakses halaman dosen Sistem on print boleh mengakses halaman dosen. Yang ini pengulangan di Java. Sama halnya dengan kondisionalnya. Untuk membuat sebuah pengulangan for di Java cukup mudah. Sintaksnya tidak jauh berbeda dengan PHP dan C. Silakan buka file dengan nama hello4.java, kemudian buat kode seperti berikut. Mengenal pemrograman Java, awalnya bahasa Java dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems. Namun saat ini merupakan bagian dari Oracle dan rilis tahun 1995-an. Bahasa Java juga menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP). Fase-fase pengodaan dalam bahasa Java. Yang pertama, read. Anda hanya perlu menulis kode. Yang kedua, complete, membuat dan menyimpan kode pemrograman. Yang ketiga, run, mengandung bukti kode tersebut kemudian akan dikonversikan. Yang kedua, struktur program Java. Berikut sedikit hal yang perlu Anda ketahui. Public adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, metode, atau atribut dapat diakses dari kelas lain. Dan mari kita akan pelajari tentang access modifier. Kelas adalah sebuah keyword di Java untuk membuat sebuah kelas. Sedangkan system out print adalah sebuah metode yang telah diimport otomatis untuk digunakan mencetak output di konsol. Yang tiga, komentar. Komentar merupakan sebuah catatan biasa yang ditulis oleh programmer
untuk sebagai pengingat atau penjelasan ketika membaca sebuah kode. Hanya satu baris tanda komentar satu baris menggunakan tanda strip kedua. Banyak baris komentar lebih dari satu hari menggunakan tanda bintang titik-titik bintang. Berikan contoh komentar dalam program Java. 4. Operator aritmetika. Ada 5. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Yang kelima, Java variabel terdapat 3, yaitu local variable, yaitu variabel yang hanya bisa menggunakan oleh blok program. Yang kedua, kelas variabel. Variabel yang dimiliki oleh kelas ditandai oleh keyword static. Yang ketiga, instance variable, yaitu variabel yang dimiliki oleh objek, artinya Anda harus membuat objek sebelum bisa menggunakan variabel tersebut. Yang keenam, Java modifier. Dua jenis modifier pada Java itu yaitu access modifier, default public, protected, private, non-access modifier, final abstract. Yang ketujuh, list panduan bahasa Java. Panduan ini ditunjukkan kepada Anda yang ingin belajar pemrograman Java lewat contoh program. Jika Anda suka menggunakan modul, silakan download e-book di akhir di artikel seperti di bawah ini. Jadi keterangan saya dari sekian ini, berterima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.